hidangkan teh panas dan kudapan, pisang goreng, roti bolu, setoples emping. Saat ku nanti pulang, kau rebus air hangat untuk mandi, agar penat pergi diinterobati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias, keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Apa kabar, Iya, Don? baik Feni, kamu gimana kabarnya? Lama banget gak ketemu ya? Baik. Lama ya nggak ketemu ya. Berapa tahun tuh? Ketemunya 9 cuma sekali. 9 tahun tahun. ya. Iya, Masih kita ingat. ketemu Di 2012 bandara kan? di bandara bulan Juli ya. Iya. Oke, Don. Sekarang kegiatan kamu apa? Aku taunya ya dulu kamu itu blogger. Jadi Nah, taunya itu aja dulu ya. Dan sekarang udah senior banget pasti dan masih konsisten. Sementara teman-teman yang lain itu udah pada yang masih nulis, tapi mungkin udah bukan di blog ya. Nulisnya mungkin di medsos. Termasuk aku juga tulisnya di medsos. Blog aku masih ada, cuman udah nggak aku update. Nah, terus yang aku tahu juga kamu udah orang Klaten yang tinggalnya di Australia. Ya. ya, Jadi betul. orang daerah yang langsung hijrah, biasanya orang daerah ke kota dulu, ini bukan kota lagi, ke negara lain gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi sekarang gimana nih kondisi yang sekarang yang aku belum bisa follow itu sejak kamu udah jadi blogger, abis itu sudah aku belum tahu lagi seterusnya yang sedang kamu lakukan sampai akhirnya aku lihat di medsos memang kamu mulai jadi musisi, cuman aku nggak tahu journey-nya gimana. Jadi bisa cerita nggak gitu loh? Oke. Sebetulnya ya kegiatan utamaku sih tetap kerja ya, Oh masih kerja ya kerjaanku tetap kan. ya? Oh iya dong, kerjaanku kan kerjaan yang utama aku tuh kan sebenarnya di desain. Jadi tapi itu memang jarang aku expose di sosial media karena aku nggak mau mencampur adukan gitu kan. Aku nggak mau mencampur adukan antara keluarga, kerjaan sama medsos gitu karena ya nggak mau campur aduk lah ya. Jadi kegiatanku di luar pekerjaan ya keluarga, kemudian ngeblog masih ngeblog ya. iya 19 tahun kemarin Face. terus Dengan 19 tahun. ya ke Instagram itu sebetulnya kan gara-gara pandemik kemarin Oh gitu. banyak work from home, kemudian aku sempat kena ini kan apa namanya gap, berhenti nulis di blog sebetulnya gara-gara COVID kemarin itu nggak bisa bikin aku tenang gitu, bikin aku ketakutan dan ketakutan itu bikin tersumbat ya. Akhirnya aku ngambil jalan keluar, bikin video di baik.tv. Cuman baik.tv itu kan segmennya Kristiani memang. Dan aku pun ngeblog juga sebelumnya juga tentang renungan harian juga. Jadi sebenarnya nyambung ke situ. Terus sementara yang di Super Blogger Indonesia itu kan lebih ke musik. Karena ya memang aku suka musik gitu. Nah, terus soal aku jadi musisi itu sebetulnya agak aneh situ sih.
Anehnya karena aku tuh gini, aku main musik itu udah dari dulu banget sebetulnya. Tapi aku nggak mau mengekspos itu, sama kayak waktu aku soal desain itu, nggak ada yang tahu kalau aku tuh sebetulnya kerjaku di desainer. Nyampe aku ngasih tahu ke mereka. Sama waktu aku mau musik juga nggak ada yang tahu kalau aku tuh main musik, sampai akhirnya aku main musik dan bikin musik. Padahal aku bikin musik juga udah lama gitu ya. Tapi ya thanks to COVID sih. Jadi gara-gara COVID itu ya gabut ya, banyak gabutnya di rumah gitu kan. Terus bikin musik, rilis musik gitu. Terus aku rilis lagu, kemudian ya gayung bersambut ya. Orang-orang ternyata bisa mengapresiasi, media juga mengekspos cukup di luar dugaan. Dan aku punya alasan untuk tetap bikin lagu tuh karena aku juga mau bantu teman-teman musisi di Indonesia yang saat pandemi ini kan mereka highly impacted ya, nggak ada kerjaan offline, dan jadi aku bikin lagu aku kirim ke Indonesia buat dikerjain secara musik oleh mereka, dan aku nyanyi. Aku bikin video klip, aku rilis di YouTube, di Spotify, di Apple Music, dan segala macamnya. Termasuk kayak hari ini tadi aku juga rilis lagu baru, Fem. Gitu. Iya, karena ini belum aku expose sih. Cuman ini kan hari Santo Yusuf ya, dan aku merilis lagu namanya Salam Yusuf itu, dan emang masih di grup-grup WhatsApp. Dan udah masuk ke media satu, tapi belum sempat aku share di sosial media karena tadi cukup sibuk sama urusan kerja dan rumah. Jadi ya itu kegiatanku banyak. Jadi blessing in disguise ya sebenarnya ya. Itu semua. Iya, lebih kayak gitu sih. Aku bersyukur dikasih Tuhan cukup banyak talenta, dan ya aku dikasih keluarga yang sangat mengerti, dan pekerjaan yang nggak mengharuskan aku untuk 24/7 gitu. Aku bisa kerja benar-benar dari 9 to 5. Jadi ya puji Tuhan banget sih aku berada di kehidupan ini. Jadi udah berapa lagu diciptain? Lagu yang terakhir ini, kalau yang dirilis udah 8. Udah 8 ya. Tapi yang udah siap rilis sebetulnya masih ada 2 lagi, dan aku berusaha aku kan sebenarnya sering banget bikin lagu, tapi ngeluarinnya tergantung mood dan tergantung duit juga. Jadi tapi aku sih emang udah komitmen setiap 2 bulan 3 bulan sekali rilis lagu. Oke, berarti sebenarnya lagu-lagu kamu tuh dari dulu sebenarnya ada ya, cuman disimpan aja ya. Maksud sekarang stoknya dikeluarin satu-satu. Gitu. Aku lebih ke ini sih sebetulnya. Apa ya? Aku mengelola my presence gitu. Artinya aku nggak mau nampil sebagai semuanya. Aku maunya tampil ya yang aku bisa tampilkan gitu kan. Gitu. Ya itu tadi, karena aku bersyukur aku dikasih talenta banyak, tapi aku juga nggak perlu mengekspos semuanya di satu tempat kan. Gitu. Oke. Terus kamu juga bikin baik TV kan tadi ya, selain musik, terus ternyata ada kesempatan ya. Memang sih pandemi seperti ini aku juga ngerasain sih, banyak yang dulu kita nggak punya waktu untuk explore, ternyata bisa di explore. Jadi kamu kan di IG itu sebenarnya relatif baru ya untuk perkembangan ininya. Dibandingin dengan Facebook, dulu kan Facebook kayaknya lebih ramai, lebih sering posting. Aku dulu kan di Instagram itu lebih masang foto selfie ya? Aja. Foto nggak selfie di lift. Bukan karya yang lain. Bukan cuma foto selfie di lift. Tapi ya tadi ya, aku lebih ke how to utilize untuk aku ada satu titik hidup di mana aku tuh merasa udah saatnya untuk share itu, untuk pelayanan, untuk pelayanan ke dunia luar, untuk send a message, send a signal bahwa ya aku tuh bersyukur atas hidupku, dan
ya aku pelayanan dengan cara apapun. Gitu. Pelayanan kan nggak harus di gereja, pelayanan nggak harus Ya, di persekutuan doa, pelayanan nggak harus di apalagi zaman sekarang ya kita kan nggak bisa ke gereja, Don. ya di Aku sini udah bisa. juga nggak bisa ngapa-ngapa. Nggak. Oh, di situ sudah bisa ya. Udah Kalau di bisa. sini sebagian yang bisa, sebagian nggak bisa. Hmm. Nah, terus kalau bagaimana tujuan dari Baik TV itu seperti apa yang kamu planning dari awalnya? Terus eh, apakah itu kamu kerjain sendiri semua dari awal sampai akhir dari production segala macam? Oh iya dong, aku sendiri semua kan aku Superman. Enggak sih, jadi tapi ya aku emang ngerjain sendirian semuanya. Bajunya yang Superman kan? Super blogger. Enggak, jadi ya tujuan awalnya sebetulnya cuma buat mengganti dari blogku yang waktu sempat mandek ya. Sekarang sudah jalan. Oke, ya. Jadi karena aku tuh kan bikin konten itu kayak aku sorry ya, kayak aku buang air besar gitu. Maksudku aku perlu release out pikiran, kalau nggak aku ya stres ya. Jadi karena aku tuh orangnya nggak bisa berhenti mikir, aku orangnya selalu mikir tentang apapun dan berimajinasi gitu. Makanya waktu itu Baik TV ya konsep awalnya memang untuk ganti blog dan tentang renungan harian berdasarkan imanku, iman Katolik, dan bikin video. Konsepnya waktu itu bikin video tapi nggak terlalu panjang karena bikin video di atas, menurutku nih ya, teoriku, bikin video di atas 5 menit itu nggak ada yang lihat. Simak. Nggak lihat sampai habis pokoknya. Iya, kecuali kalau aku tuh artis ya. Well, I am, but bukan selebritis gitu. Tapi terus juga ya 2 menit itu angka yang paling gampang karena bagaimana kita mengkompresi ide ya supaya ngomongnya nggak ngelantur gitu. Ya. Jadi aku ngerjain semuanya sendiri. Jadi aku waktu itu aku ada kamera, aku waktu itu belum ada mikrofon tapi kemudian ya beli mikrofon terus ngerekam Icil satu-satu. Iya, aku bikinnya setiap minggu sekali sih. Jadi kayak aku kan bikin video itu kan paling lama cuma 2 menit. Jadi aku cuma bikin skrip, kemudian aku baca sambil aku bikin video seolah-olah kalau kamu lihat videoku di Baik TV itu seolah-olah aku kayak ngomong sama orang, padahal tuh aku ngomong sama screen. Padahal aku cuma ngelihat screen gitu. Jadi dan itu membantu sih, jadi nggak ada yang perlu banyak yang dipotong. Jadi aku bisa bikin video 2 menit, aku cuma motong depan sama belakang, yang tengah udah ada, terus setting kayak color, makanya aku pakai black and white itu supaya nggak ada enhancement yang aku perlu lakukan. Dan dari sisi audio juga udah standar, udah ada presetnya, jadi tinggal aku pencet satu udah selesai. Jadi benar-benar ya puji Tuhan banget, aku juga dikasih kemampuan untuk menyusun plan gitu ya. Jadi aku bikin video 2 menit setengah ya jadinya 2 menit setengah gitu. Dan ya 1 minggu sekali, kecuali kalau ada kejadian-kejadian khusus kayak waktu itu kemarin si Kaisang ghosting pacar gitu kan. Aku bikin video khusus itu supaya relevan. Gitu. Oke. Ya memang kalau bikin video sih, aku juga kan sekarang kan kerjaanku ya gitu juga ya. Ngedit yang panjang-panjang tapi kalau aku masih berkendala karena kalau kamu kan langsung lihat screen langsung berarti lihat skripnya ya. Iya, betul. Kan nggak begitu, jadinya memang banyak wasting time, jadi banyak mengeluarkan banyak waktu buat ngedit aja jadinya. Sementara kamu bisa ya reduce itu semua ya. Bisa. Jadi lancar. Yang dikuatin skripnya dulu. Makanya aku bikin skripnya itu ya karena aku nulis ya, jadi aku bikin skrip juga cepet. Terus udah langsung aku baca gitu langsung. Jadi. Sekarang kamu bisa ngatur waktu antara kerja terus masih posting blogger, masih harus ini musik terus ya tadi juga Baik TV, itu gimana caranya jadinya? Apalagi sekarang sih masih WFH ya? Masih work from home. Masih. Nah itu kalau nanti kalau sudah normal atau apa, gimana planning kamu itu untuk
schedulingnya itu? Apakah sudah, maksudnya Iya. kamu sekarang udah mulai terbiasa harus produksi-produksinya itu seperti apa? Produksi itu kan sebenarnya kan gampang banget. Cuman di atas Hmm, meja aku pakai kamera, tripod kamera, terus hmm, hmm. aku biasanya manfaatin kan jam istirahat. Jam istirahat jam Gitu. 12 jam istirahat itu aku. Jadi misalnya aku bikin video buat 1 minggu kan cuman 15 menit selesai. Atau Hmm, setengah hmm, jam lah, paling paling lama setengah jam gitu. Dan kemudian hmm, hmm. aku nggak langsung ngedit kan, aku ngeditnya cuman 2 menit setengah di antara meeting gitu aku bisa ngedit selesai. Dan jadi sebetulnya intinya tuh waktu itu ya bisa Bisa diusahakan. itu ya, bisa Kalau ya. iya kalau misalnya kita bilang aduh aku nggak punya waktu, ya kamu emang benar-benar nggak punya waktu beneran. Tapi kalau kayak Iya, aku iya. bikin lagu misalnya, kayak waktu yang lagu Salam Yusuf yang aku rilis hari ini tuh aku baru bikin hari Selasa kemarin. Hari Mm-mm. Selasa lagi boker, lagi boker, Nah, itu tahu-tahu kan saat-saat dapat inspirasi hal seperti itu. iya lagi boker, tahu-tahu dapat ide bikin lagu. Terus keluar dari kamar mandi, aku ke meja ambil gitar, terus aku kirim audionya ke teman-teman di Jogja, terus mereka ngerjain, udah, terus aku ngerjain yang lain, terus begitu mereka udah selesai kirim ke aku take vokal, gitu-gitu sih. Jadi aku senang Mm-mm. hidup, aku tuh senang hidup yang dinamis. Aku nggak bisa cuman ngerjain Mm-mm. satu hal gitu. Jadi aku Mm-mm. mesti, ya itu tadi ya nggak tahu, otakku tuh suka loncat-loncat kemana-mana gitu. Kayak habis ini habis ini Tapi jadi selalu senang planning gitu ya, puji Tuhan ya, ya. oke, oke. Nah, yang penting kan teknologi digital sekarang kan memang sangat mendukung kan ya, semua nggak Ya terlalu sulit gitu kan. nggak sulit Nah, asal mau uh, baca. asal mau memang kita Hmm. belajar dan memang semuanya kan udah user friendly semua lah ya. Ya, Editing pun segala kayaknya semua orang udah bisa melakukannya kan, selama memang iya betul. niat untuk Mm-mm. melakukannya. Betul betul banget. Nah, kalau sekarang tantangan kamu, sekarang kamu musisi, sebenarnya kan kamu musisi Indonesia, tapi kamu tinggalnya di Mm. Australia. Nah, itu Mm-mm. apakah kamu punya tantangan tersendiri atau eh, gimana caranya kamu bisa collab dengan yang di Indonesia juga? Terus apa ya? Ya, aku rasa maksudnya kamu bisa sampai bisa orang kenal di Indonesia, sementara kamu di Australia gitu loh. Ada kendala nggak gitu loh Eh, untuk bermacam-macamnya sampai hal itu jadi final udah jadi satu lagu gitu. nggak ada kendala sih karena ya kemudahan Nggak teknologi ada ya. ya? Oh, Contohnya kayak kemudian gini deh. teknologi itu. Contohnya gini, aku nih bukan siapa-siapa. Hmm, Februari kemarin aku bikin lagu, udah aku rilis juga, judulnya itu Saatku Nanti Pulang. Itu untuk mm-mm. mengenang almarhumah mamaku kan. Sama ya. Mm-mm. Kemudian sebelum aku rilis lagu itu, aku kirim ke temanku yang musisi Indonesia, namanya Vega Antares. Vega Antares itu additional gitarisnya Dewa 19. Aku kirim ke dia, Mm-mm. aku nggak minta dia untuk ngisi gitar, ya, tapi cuma minta dia, aku bilang, Mas gimana menurutmu itu. Terus kemudian dia, wah aku ikut ngisi ya Mas, aku tertarik buat ngisi itu. Terus akhirnya dia ngisi gitar di laguku gratis, aku nggak bayar. Dan itu Mm. dapat expose cukup besar dari media karena aku bawa Mm-mm. namanya Vega Antares yang untuk Mm. kalangan musisi, untuk kalangan baladewa, Dewa 19 itu dia punya nama sekali itu. Nah, yang mau aku ngomong di sini, kenapa aku bisa kenal sama Vega? Karena aku sebelumnya udah membantu dia, karena aku nge-review musiknya dia di Oh Superbook ya, iya. Indonesia. Jadi tuh nggak ada batasan sih buat aku di Indonesia. Kayak misalnya nih, aku pengen kerjasama sama musisi A gitu ya. Ya aku akan kontak aja langsung Mm-mm. sosial medianya. Orang-orang tuh kan suka ngelihatnya aku bisa punya temen musisi banyak, tapi sebetulnya aku ditolak sama musisinya juga banyak banget gitu. Kan itu nggak perlu aku Oke. ceritain. jadi, jadi Dit- kayak misalnya aku ya itu tadi, makanya begitu aku kenal sama orangnya, ya udah kita komunikasinya lewat lewat Google Ya. Drive untuk share ide lagu gitu ya. Dan begitu lagunya udah jadi ya, ya udah, terus kemudian aku rilis, aku bikin media rilis kan biasanya, kayak Mm. bikin press release lah gitu, aku kirim ke semua aja. Dan waktu itu terus orang bilang, kamu kok selalu nongol di koran gitu ya.
ya yang nongol itu yang menerima, yang nolak juga banyak banget. Kan tinggal gimana kita mau tetap berusaha kan sebetulnya kan. Orang cuma Iya, ngelihat iya. orang cuma ngelihat yang berhasil yang ini, tapi dia nggak ngelihat the first 1,000 hours yang fail gitu loh. Istilahnya kan gitu kan orang kan. Nah, jadi Sudah banyak fans-fans yang dari Indonesia kontak-kontak nggak? mereka teman lah banyak Soalnya banyak. kita kan apa ya, musik di Indonesia itu aku lihat sih, maksudnya kondisinya kan agak-agak susah juga ya. Teman-teman Hmm, apalagi kalau yang ya tadi seperti Doni kan udah sebutin di zaman pandemi ini mereka automatically memang pekerjaan mereka banyak yang ya tidak ada kerjaan gitu. Ada teman-teman juga betul. seperti itu gitu loh. Jadi bisa sampai akhirnya tetap menggunakan platform digital lah ya berarti ya. Iya. Kalau kamu lihat respon orang yang di Indonesia itu bagaimana di Spotify yang kamu? Oke lah itu. Oke, Oke ya. aku iya. Tapi kan satu hal ya, aku tuh bikin konten. Hmm, Ya, aku nggak pernah mengharapkan orang untuk suka gitu loh. Karena kalau hmm. aku Ju- gini, mikirnya Juga nggak gini. minta untuk terkenal ya. Iya, karena gini loh. Aku tuh alasanku untuk bikin konten, untuk berkarya itu alasan yang sangat egois. Hmm. Walaupun kesannya baik, gitu. Kesannya 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 itu berbagi gitu ya. padahal itu alasannya itu karena aku perlu release out my Iya, ya iya, thoughts segala iya. macam, sehingga kalau misalnya aku sampai berpatokan berapa orang yang suka sama karyaku, maka aku jadi ngikutin mereka gitu loh. Ah, Buat oke. apa aku ngikutin? Karena aku kerja sehari-hari di kantor, aku udah ngikutin kemauan bosku kan. Jadi aku nggak, bukannya aku nggak Ya. perlu ya, tapi aku nggak berorientasi ke situ. Itu makanya Hmm, dan aku juga nggak nyari duit. Lah ini yang paling penting, karena hmm, hmm. aku nggak nyari duit dengan aku berkarya, jadi aku nggak mau mengikuti itu. Makanya kalau orang bilang berapa orang yang dengerin, berapa orang, aku nggak ngerti, aku nggak pernah lihat gitu. Aku Tapi kamu berkarya aja aku udah seneng. memantapkan diri sebagai seorang musisi karena memang kamu berkarya ya, bukan bukan Iya, dari apa pendapat orang atau bukan, apa seperti itu bukan. gitulah ya. Iya, Oke, makanya oke. dan setiap orang kan sekarang gampang banget untuk jadi musisi sebetulnya. Kayak kamu kan, kamu sering nyanyi kan gitu. Kalau kamu punya lagu, terus lagumu sendiri terus kamu nyanyiin, dan uh, jujur aja ya, untuk proses produksi satu lagu itu kadang aku habis 1,5 juta rupiah udah jadi satu lagu. Hmm, hmm. Itu kalau pas aku ada rupiah. Kalau pas aku lagi nggak ada rupiah, aku nggak mau untuk membayar Rilis. effort dari Oh, sini. oke. Aku minta tolong temanku yang gratisan. Iya, 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 betul, Gitu. betul. Jadi sebetulnya gampang banget kok bikin, jadi apa ya, mengukuhkan diri sebagai musisi itu makin gampang sekarang gitu loh. Iya, Orang di nggak zaman nggak sekarang nggak sih. perlu rekaman gitu kan. Iya, Iya, makanya betul, kamu betul, juga, betul. aku encourage kamu buat, kamu kan spesialis cover. Jadi Aku kalau sebenarnya kamu punya punya lagu lagu sendiri, sih, punya, nah ya udah. punya. Cuman ya itu apa? Ya gitulah maksudnya. Kalau kamu kan masih bisa ada connection antara beberapa orang-orang yang bisa ini ya, bisa membuatkan satu lagu. Ya aku sebenarnya sih bisa sih ya. Tinggal nanti Ya, bisa itu nggak dia. mau nggak Bisa kan? rekan-rekannya itu loh, rekan-rekan untuk berkolaborasi. Dan cuman ya gini kan, kalau kamu memang keorientasinya ya tidak berharap bahwa itu ada sesuatu yang bisa berupa material yang akan kembali ke kita Iya, kan, memang nggak seperti itu betul. Betul. orientasinya. Nah itu yang Betul. kadang-kadang kita harus cari tim yang kurang lebih seperti itu juga. Kira-kira gitu nggak? Harus sama missionnya juga yang satu. Iya, atau Iya. kalau enggak gini sih, kayak aku pernah lagu yang mana ya? Oh, lagu Salam Maria. Lagu Salam Maria Mm-mm. itu Mm-mm. aku ngerjain sama Deva. Deva itu anaknya Pak Gatot Sunyoto, kalau kamu tahu, ingat boneka Tongki, ingat nggak? Ya, 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 ya. Tahu. Nah itu anaknya kan tinggal di sini, dan dia musisi jazz profesional ya. Aku
sempat agak jiper juga waktu menghubungi dia, tapi aku ngontak dia, aku emang kenal tapi nggak terlalu dekat. Aku bilang, Deva, aku boleh minta tolong isiin laguku nggak? Aku Oh. nggak tahu malu ngomong gitu, tapi kemudian ya aku deketin itu ya persuasif ya, misalnya kayak ketemuan yuk di City makan, ayo gitu. Dari situ kita ketemu, terus ya aku tanya, Deva udah ada waktu belum buat ngisi? Jadi gitulah. Jadi Iya, iya, bisa kok sebetulnya. emang Sebetulnya bisa. bisa. Kayak misalnya kamu sekarang tuh musisi-musisi di Indonesia kayak aku open-openan aja. Kalau kamu punya duit 500.000, itu bisa dapat satu instrumen gitu buat. Jadi misalnya Betul. kayak aku kan bikin lagu gitu, aku bikin lagu pakai gitar. Terus aku udah punya bayangan, oh ini diisi piano, diisi biola, sama diisi gitar. Gitarnya aku ngerjain sendiri, pianonya temenku dia minta 500.000 rupiah, biola minta 500.000 rupiah. 1 juta, udah jadi satu lagu gitu. Tapi memang Kerjanya nggak di boleh studio yang di punya Jakarta ya? expectation. Enggak, apanya? Oh, Sorry. kerjanya studionya di Jakarta yang untuk Enggak, finishingnya segala macam enggak di di Jambi, Australia. di Oh, Jambi, ya. di Jambi, Berarti studio ini ya. rumahan dan temenku yang ngisi piano di Jogja gitu. Jadi aku pun juga punya home studio juga di sini. Aku kalau rekaman itu aku di wardrobe tuh apa sih, kayak Iya, iya tahu lemari uh, baju gitu ya. iya, karena Karena itu suaranya lebih itu. iya meredam ini, dan ya memang seperti itu bisa dilakukan. Makanya kan orang-orang tuh bilang, aduh kamu hebat banget sih. Aku bilang sebetulnya tuh aku tuh gak hebat, aku tuh mau mencoba, mau cari jalan, dan gak tahu malu. Gitu loh. Sebenarnya ya ya karena nggak tahu malu itu malah sebenarnya kita memang jadinya bisa menghasilkan sesuatu gitu. Kebanyakan orang kan Betul, mungkin ya takut, gengsi. betul, betul. Iya, Itu betul banget. Itu gengsi barrier betul. yang paling gede sih itu. Itu Uh-uh. musuh terbesar. Iya betul betul. Ya kita kan sama lah. Aku juga. Kalau sekarang aku kan memang lagi concern untuk digital ya. Maksudnya Hmm, memang kan dari dulu sebenarnya bagian apa backgroundku memang marketing digital. Cuman ya hmm. baru terjadi belakangan ini dan kalau dibandingin dengan orang-orang lain ya nggak akan jadi-jadi terus gitu loh. Jadinya harus memberanikan Iya, diri juga untuk iya, seperti itu gitu. Dan kita betul. mengklaim diri sendiri jadinya. Nggak Oh bisa iya, yang kita harus menunggu orang atau nggak bisa, apa. nggak bisa, nggak bisa. Kayak kayak aku ngeblog gitu, aku aku nggak pernah ngerasa tulisanku bagus. Dari dari 1.500 tulisan yang udah aku buat, itu mungkin yang viral tuh cuman nggak ada 10%-nya Ya, gitu. ya, ya. Tapi aku emang nggak pernah expect buat itu gitu. Aku selalu ingat apa yang diomongin sama almarhum papaku ya. Almarhum papaku tuh selalu ngasih contohin. Dulu waktu kita masih kecil kan ada 2 pebulu tangkis tuh, Alan Budi Kusuma sama Ardi B. Wiranata ya. Nah, menurut almarhum papaku, Alan Budi Kusuma itu skillful, tekniknya tinggi banget. Sementara Ardi B. Wiranata itu tekniknya nggak tinggi tapi dia sangat konsisten. Nah, dia selalu ngomong sama aku, aku inget banget kata-katanya nih, kalau kamu mau jadi orang, itu lebih baik jadi kayak Ardi B. Wiranata. Jadi kamu tuh konsisten. Konsisten. Kamu tuh mukulin tuh pelan-pelan, tapi lama-lama orangnya sakit daripada kamu mukul jebret-jebret terus hilang gitu loh. Makanya ya aku nggak pernah punya ekspektasi untuk semua videoku ditonton setiap orang. Aku nggak pernah punya ekspektasi untuk tulisanku dibaca. Makanya aku kan benci banget ketika ada orang nggak baca tulisanku, tapi terus Tapi komentar. komen. Oh man, it hurts. Itu hurts me. Itu bener-bener, itu aduh, Yes. parah sih. Itu apa ya? Seakan-akan orang itu tahu banget tentang kita gitu. Padahal Iya. kenal juga Nah enggak itu gitu kan. kebetulan video tentang itu besok akan muncul di Baik TV. Jadi aku aku merelate antara Injil besok itu kan tentang Yesus yang dipertanyakan oleh orang-orang sekitarnya, siapa sih dia gitu. Nah aku merelatekan tulisan itu dengan konteks bahwa orang tuh nggak ngerti aku, dan aku nggak minta orang ngerti aku, tapi jangan sok tahu gitu loh.
cuma baca judul gitu kan, ya. Source Itu. kamu untuk yang masalah video Back TV, source-nya berarti dari diri sendiri semua ya? Enggak Ya, sih. ya kayak ada juga. Aku akhirnya nemuin rumus gini. Eh, aku selalu berpikir tentang ide. Tapi kalau pas aku lagi mentok atau pas ideku tuh kayaknya nggak cocok untuk Back TV, aku selalu ngambil dari renungan harian. Jadi renungan harian tuh kayak backup plan-nya gitu. Backup ya, oke. Iya, betul. Sip. Nah sekarang kamu kalau sekarang lihat perbedaan perkembangan digital di sana di Australia dengan di Indonesia, apa ada perbedaan yang signifikan? Karena aku kan nggak tahu kondisi di situ, apalagi sekarang. Sebetulnya sama aja. Jadi gini, yang aku juga nggak ngerti seperti apa di Indonesia ya, dan kita kayaknya nggak bijak kalau membandingkan, karena kan tidak selalu apple to apple ya. Cuman aku yang bisa menceritakan, jadi nanti kamu sama teman-teman yang mengambil kesimpulan aja. Kalau di Australia itu semuanya gini, digital itu nggak dilihat sebagai suatu fancy stuff di sini. Digital itu dianggap sebagai sebuah tool. Makanya kita nggak pernah di Australia itu nggak pernah ada hype, nggak pernah ada lagi tren apa, itu nggak pernah. Karena kita selalu milih jalur yang aman. Contoh paling gampang kayak sosial media gitu ya. Informasi tentang platform sosial media baru itu selalu aku dapat dari Indonesia. Kayak di sini, kayak di sini ya Facebook, Instagram, nggak pernah ada yang baru keluar terus kita rame-rame kayak apa, Clubhouse gitu. Clubhouse kan lagi gitu. Di sini nggak ada gitu-gitu. Ya, kita cuman kayak di situ yang paling penting gini, digital technology itu dianggap kayak tools yang lain untuk sebagai sarana untuk mempermudah hidup, bukan sebaliknya hidup yang dikontrol sama any platform gitu ya. Itu mungkin yang aku lihat di Australia sih, sehingga kita nggak pernah di Australia itu kita nggak pernah punya teknologi yang paling the latest one, karena kita nyari yang the most stable one, itu yang paling stabil. Dan aman mungkin ya, yang aman. Betul. Jadi layanan itu nggak pernah mati terlalu lama gitu ya, karena kita cari yang kayak digital payment seperti itu, apakah memang juga sama kalau di sini kan memang digital payment sudah mulai banyak dan banyak sekali promosi sana sini yang akhirnya membuat kita juga mau nggak mau pakai gitu karena terpengaruh dengan promo-promonya. Kalau di sana bagaimana? Digital payment di sini ada, cuman di sini kan semua dikuasain sama bank. Jadi kayak kalau misalnya kayak di sini tuh hidup bisa kayak aku nih ya, aku nggak pernah megang duit dari sekitar udah lama kali, udah sekitar 5 tahun nggak pernah megang duit. Cash ya maksudnya, nggak pernah cash. Iya, aku nggak pernah megang kartu lagi sekarang karena bisa pakai handphone. Iya, pakai handphone, bayar tinggal di tap di alat di pembayar itu. Ya. Terus ya udah cuman gitu aja, dan itu di bank gitu. Ya gitu-gitu sih. Jadi berarti di sana rata-rata begitu semua, berarti mereka cukup secure dong kalau sudah seperti itu. Oh udah, itunya udah secure. Iya. Tapi kan gini, di sini yang punya kuasa seperti itu ada lembaga-lembaga yang sudah divalidasi oleh pemerintah gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu. Itu. Kalau di sini sih belum bisa, banyak orang masih takut untuk seperti itu. Oh, kalau di sini soalnya ya, jadi yang diaudit kan banknya gitu ya. Jadi banknya diaudit. Ya. Memang penyelenggara di sini sih yang enggak sih, bukan bank sih memang. Jadi ya mungkin itu bank yang jadi mungkin. Berarti kalau misalnya untuk kamu ngikutin nggak kalau misalnya netizen Indonesia itu seperti apa dibandingin sama yang di luar? Kadang ngikutin sih, tapi kadang juga nggak kadang ini ada apa lagi nih gitu. Kalau gitu biasanya aku nanya sama teman-teman yang masih berhubungan ya ada apa sih tuh pada ngomongin ini gitu. Kayak kemarin soal ghosting gitu, misalnya ghosting. Aku aja nggak tahu ghosting itu apa. Terus orang pada ngomong itu loh, Kaisang nge-ghosting pacarnya. Nge-ghosting itu gimana?
ninggalin. Wah, itu kan dulu sering kita lakukan. Iya, betul. Jadi kesan kayak sesuatu yang baru, padahal itu zaman kita mah ghosting Betul. lebih parah ya. Nggak Parah. bisa dilacak. Ganti handphone nggak bisa. Pindah kos udah nggak ketahuan. Kalau sekarang kan Iya. bisa dilacak dari sosial media, dari Google, dari Google juga tahu gitu. Jadi begitu kira-kira ya. Terus harapan Iya. kamu sekarang untuk semua kegiatan yang ada sekarang, mungkin ada misi-misi khusus yang belum terlaksana, yang ingin kamu buat lagi, ada nggak kira-kira? Enggak sih, Fem. Aku tuh orangnya cukup membosankan sebetulnya. Artinya apa? Iya, serius. Aku tuh yang membosankan. Aku kalau ke restoran sama istriku, sama Joyce, sama anak-anak gitu, aku selalu mesti nasi goreng, mesti, karena aku tuh nggak pernah mau. Aku nggak pernah mau mencoba sesuatu yang baru, terlalu baru itu. Kalau itu nggak membuat aku nyaman dan bikin aku hilang fokus untuk enjoy my life. Jadi aku nggak pernah punya. Kalau kamu nanya visi misi ke depan apa, ya udah jalan gini aja. Jalanin Kayak, aja ya. itu yang selalu aku lakuin, makanya aku bisa bertahan 19 Ya. tahun ngeblok kan. Jadi aku nggak ikut macam-macam install ini, install itu, monetizing blog. Walaupun Ya, butuh ya. walaupun butuh money juga. Terus aku nggak terpancing buat apa kayak movement apa, ikut perkumpulan apa, enggak. Aku cuman ngeblok aja. Kalau dibilang kuno ya emang aku orang kuno. Itu sih, aku Tapi nggak ada. masih bertahan. Soalnya aku tahu beberapa senior yang sama selevel sama kamu dulu, itu sekarang kan sudah pindah aliran semua. Iya, Pindah makanya kalau semua. aku jadi inget cerita kita tuh waktu kita bikin buku itu kan sempat ada Iya. yang mikir, ini Doni mau memanfaatkan. Aku nggak pernah aku nggak pernah punya pikiran buat itu. Maksudku ya aku asik-asik aja kamu sama Iya. oh God, siapa namanya satu lagi tuh teman kita. Foni. Sama Foni. Foni, kita mau bikin buku, ya udah bikin buku aja gitu kan. Ya bikin aja gitu. Tapi ya orang tuh mikirnya kan sometimes tuh orang mikirnya too good to be true gitu. Orang masa ada sih orang tulus gitu. Ya aku berusaha buat jadi orang setulus mungkin. Ya Gitu. sebenarnya kan ya apa ya, setiap orang kan memang perlu eksistensi diri kita sendiri. Cuman ya enggak, kita bukan yang memanfaatkan, ya maksud aku enggak memanfaatkan setiap saat, karena kita juga tahu ya, seperti yang kamu ngomong, kita tuh bukan artis, kita Iya. juga bukan orang terkenal gitu kan. Betul. Ya Dan aku cuman nggak mau berkeringat untuk jadi terkenal gitu. Aku aja sekarang kalaupun terkenal harus organik ya, alami gitu. Iya, aku sekarang ada di posisi aku sering curhat sama Joyce, sama istriku, kalau aku tuh mulai kadang merasa nggak nyaman ketika ada orang mengeluh-elukan gitu. Aku nggak nyaman karena risih. Iya, Atau merasa I don't deserve this also. Gitu Enggak juga sih, enggak? bukan ya? masalah kondisi, karena aku Cuman nggak pernah peduli bagaimana orang melihat aku, tapi mulai merasa risih gitu. Makanya aku nggak tahu sih, I'm struggling dan nggak tahu gimana caranya itu. Oke, mungkin mesti diatasin. Nanti semakin banyak yang kenal. Iya. Karena baik TV aku lihat soalnya progresnya cepet. Karena cepet Tuhan, sih aku lihat. ya. Karena Cepet loh. segmennya OMK kan, orang muda Katolik kan. Jadi Betul. mereka Dan itu juga dan relatif baru dan refreshing dan apa maksudnya mudah juga untuk orang, nggak harus menyaksikan video panjang-panjang lama-lama gitu. Itu satu ya keuntungan juga tuh. Aku juga enak lihatnya, nggak usah lama-lama gitu. Thank you. Nah sekarang gimana terakhir nih ya? Udah cukup beradaptasi belum dengan kondisi di Australia? Bahasa Inggrisnya segala macam. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisku udah much better sih. Udah better daripada yang pertama-tama dulu. Kamu Sama-sama dulu. Wah, parah ini. Aku coba baca tulisan kamu aja kan, masih cari kerja aja masih susah kan ngomong bahasa Inggrisnya. Iya.
Intinya sih sebetulnya ya aku bisa menyesuaikan, ya puji Tuhan, ya karena aku total ya, aku sejak aku beli tiket pesawat tanggal 1 November 2008 itu kan aku nggak beli tiket balik, aku cuma beli tiket one way gitu. Artinya ya aku nggak pergi untuk kembali, tapi aku pergi one day, aku cuma liburan aja di Indonesia. Jadi ya dari situ kan Oh, kemudian ya Tuhan menguatkan ya, artinya aku dikasih pekerjaan juga nggak lama, nunggu cuma 2 bulan waktu itu, nunggu 2 bulan dapat kerjaan, terus ya nyesuaiin, ya jatuh bangun pastilah, jatuh bangun di dipandang sepele juga pernah segala macam, tapi ya seperti yang aku selalu pegang kata-kata dari almarhum papaku, kalau aku harus jadi kayak RDB Wiranata, harus jadi yang pemain yang bertahan, punya punya stamina yang panjang, ya terus terus berusaha itu sih. Jadi kalau kamu nanya update-nya aku udah menyesuaikan di Australia gimana ya, iya. I'm survive. Culture-nya di sana tentang sekolah anak-anak udah bisa kurang lebih sudah mulai, maksudnya ada perbedaan kan pasti kan. Nah, maksudnya di situ Ada kamu sudah mulai gini sih, memahami kan di situ. gini sih, ketika aku punya teori, aku tuh selalu punya teori gini, kita nggak akan pernah bisa ngelihat perbedaan sampai kita udah bener-bener di seberang gitu, ngerti nggak? Jadi sometimes tuh kayak aku nemenin anak-anak berproses gitu ya, mereka bertumbuh gitu. Terus aku look back ke belakang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, wih aku udah sejauh ini gitu. Atau ketika aku bukan membandingkan, tapi aku sering dengar sharing dari teman-teman di Indonesia, oh ternyata aku udah nggak seperti itu gitu. Bukan baik buruk, tapi udah berbeda gitu. Jadi dari perbedaan yang aku lihat terhadap diriku sendiri yang dulu maupun terhadap orang-orang lain di tempat dimanapun itu, ya aku bisa menarik kesimpulan kalau ya ada progres dan ya pada akhirnya yang bisa ngelihat kan Tuhan ya. Aku aku ini barusan bilang sama si Joy sih, yang orang yang paling ngerti aku ya di dunia cuman kamu, cuman istriku gitu, karena uh, dan yang nggak kelihatan yaitu Tuhan gitu. Jadi selama dia oke-oke aja ya kayaknya oke sih. Tapi apa maksudnya beberapa nilai, maksudnya your moral value-nya kamu yang dari Indonesia terus di Australia sekarang juga itu kurang lebih bisa saling melengkapi ya, bukan maksudnya tidak membingungkan lagi atau masih atau gitu masih dalam proses untuk terus seperti itu. Udah mulai lebih tertata, maksudnya tertata gini. Moral value aku lihat sebagai sebuah, jadi gini, yang aku syukurin juga itu aku sekolah di De Brito, SMA De Brito Jogja, yang mengajarkanku untuk melihat semua yang ada di dunia ini sebagai sarana gitu, karena tujuan kita cuma Tuhan. Jadi kayak waktu aku pindah dari Jogja ke Sydney, moral value yang aku bawa kemari itu adalah sarana untuk aku bisa hidup lebih baik untuk memuliakan Tuhan gitu. Artinya ketika aku ketemu sama teman-teman di sini yang moral value-nya bahkan beda 180 derajat sama sekali, aku nggak terbiasa untuk memandang itu sebagai sesuatu yang langsung buruk hanya karena aku nggak ngerti, tapi aku lihat, aku observe ya yang baik, aku lihat sebagai sesuatu yang baik walaupun belum tentu benar, dan itu otomatis membangun moral value-ku sendiri gitu. Jadi contohnya caraku memandang agama dari waktu aku di Indonesia, dari waktu aku pindah awal-awal nyampe sekarang udah agak berbeda gitu. Berbeda. Iya, perbedaannya bukan orang lain mungkin melihatnya aku semakin menjauh dari Tuhan, walaupun ya itu bukan urusan orang lain ngomong seperti itu. Tapi contohnya kayak gini deh, misalnya nih, mengasihi orang yang walaupun berbeda pandangannya dari kita gitu, kita tetap diajak untuk mengasihi mereka. Itu susah loh, karena ketika ada orang yang menyakiti kita akan tend to membalas kan. Itu ku dapat justru dari setelah aku tinggal di sini, melihat di Australia, melihat teman-teman kantorku yang walaupun mereka mungkin nggak pernah ke gereja, tapi mereka bisa melihat orang tuh dari sisi yang
ya positif. Orang adalah orang, kesalahan adalah kesalahan. Humanity Selama lah ya, humanity. betul. Iya. Jadi moral value-ku sih aku sih bersyukur sih aku di tahap ini tapi tetap aku ya kalau katanya si Steve Jobs kan tetap merasa lapar. Jadi aku merasa lapar untuk terus mengerti apa yang Tuhan mau itu dalam hidup. Ya. Oke. Gitu. Baiklah kalau gitu. Berarti sekarang sudah semakin malam. Takutnya kamu mau istirahat juga. Thank you. Thank you ya sudah Thank you, aku juga menerima tawaran. Iya, aku senang online. banget waktu kamu ngajak itu. Aku lebih ke aku udah lama banget nggak ngobrol sama kamu dan Kita nggak aku ngobrol malah ya. aku malah baru tahu kamu udah pindah ke Gresik gitu kan. Ya. Iya, sebenarnya belum lama sih, belum setahun juga, belum setahun. Ya karena pandemi, terus memang pas anakku yang pertama mau masuk SMP, pas, jadi ya sekalian. Tapi gitarnya keren tuh, anakku mainnya. Oh, kamu lihat ya? Aku lihat, aku sering ikutin kok. Aku teman-teman lama tuh aku masih ngikutin ini ya posting-posting. Nggak tahu ya, makin tua tuh nggak tahu kamu ngerasain juga nggak, kamu sama aku, tapi aku makin tua tuh makin susah buat nyari teman gitu, buat nyari teman baru. Jadi aku lebih suka tuh ngeliat-liat teman lama gitu. Kita kan kenal udah lama ya, tahun 2010-an, makanya aku aku follow beberapa teman yang kegiatannya ngapain aja. Kamu nyanyi di apa sih itu namanya itu? Nyanyi Smule. Smule ya itu ya. Ya gitulah aku itu juga hobi sih emang. Aku bersyukur sih ada platform seperti itu karena jadinya hobi kan? Segala macam tersalurkan. Nggak stres, cuman orang-orang yang nggak ngerti tuh mereka nggak ngerti maksudnya itu satu lagu bisa nyanyi sampai berjam-jam. Ya emang seneng mau gimana ya kan. Seperti itu. Oke. Tadi aku mau nanya apa lagi jadi lupa. Ada rencana tinggal di Indonesia lagi? The last question. Enggak ya? Enggak. Aku berarti udah settle di sana. Menetap settle di Sydney, di Australia, karena anak-anak juga udah sekolah di sini kan. Tapi ya kalau udah nggak ada pandemik lagi, mungkin kita bisa arrange buat liburan ke Indonesia. Kan papa mama juga udah nggak ada, tinggal ada tapi adikmu ada kan? Adik juga ya kontak-kontakan lewat WhatsApp, lewat sosial media segala macam. Jadi teman-teman juga ngobrol juga sering banget lewat WhatsApp segala macam. Jadi kayak nggak ada barrier sih gitu. Tapi nggak ada rencana pindah kan. Sekarang sih sebenarnya tinggal di mana aja udah nggak terlalu pengaruh kan, kayak kita sekarang ya masih bisa ngobrol ya. Iya betul. Kita bisa fokus sama keluarga, tapi ya sekali-sekali ada waktu kita bisa ketemu juga kan. Memang ya itu pandemi yang membuat jadi seperti itu. Jadi aku juga jadi lebih lebih kelihatan bahwa kita memang harus mengukuhkan diri dalam keluarga kita dulu daripada kita malah sibuk-sibuk yang lain-lain tapi keluarganya malah terlantar. Itu aku juga keluarga yang utama kok itu. Dan ya keluarga yang utama yang harus diutamain. Baik, makasih ya Don ya. Sama-sama, salam Femi. Buat si Joyce. Oke, salam kan dari Femi. Salam balik katanya. Salam buat suamimu sama anak-anak. Kan namanya Andre ya? Andre ya, Andre. Kan masih inget kan, yes. Padahal kamu nggak nyebut, aku masih inget. Sip. Oke, thank you ya. Thank you sama-sama Femi ya. Ya, bye-bye, good night. Tuhan berkati. See you.